Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Verania, saya dari Kesmas UHAMKA. Hari ini saya akan membuat video edukasi tentang sampah plastik dengan metode ceramah. Mau tahu gimana? Yuk kita lihat. 5 Juli diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kuta dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu, pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 km di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan lalu masuk rantai makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'an. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam dan iman serta kesehatan sampai detik ini. Tak lupa kita curahkan sholawat serta salam kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Di waktu yang berbahagia ini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang sampah. Sebelumnya nih ada ayat Al-Quran yang kutipannya seperti ini. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Surat Ar-Rum ayat 41. Sampah yang menjadi masalah saat ini yaitu sampah plastik. Dikarenakan sampah plastik ini jumlahnya sangat banyak dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga sampah plastik ini sifatnya sulit terurai. Nah, butuh waktu lama untuk mengurai sampah plastik yaitu ratusan tahun. Nah, itu pun dengan cara ditimbun di dalam tanah. Nah, contohnya aja nih kayak botol plastik. Dia itu bisa terurai selama 250 tahun. Nah, sampah plastik ini dapat mencemari lingkungan. Misalkan dia ditimbun di dalam tanah, dia selain lama terurainya beratus-ratus tahun, dia juga mencemari tanah. Lalu jika dibakar, sampah plastik ini jika dibakar ada kandungan bahan kimia yang menguap di udara dan dapat mengakibatkan berkurangnya lapisan ozon. Nah, berikutnya
kalau misal sampah plastik ini dibuang ke laut, ini juga bakal mengakibatkan pencemaran di laut. Contohnya seperti kura-kura dan penyu. Mereka ini kan makan ubur-ubur. Nah, karena banyaknya sampah plastik di laut, kura-kura dan penyu ini tidak bisa membedakan mana ubur-ubur dan sampah plastik. Akhirnya mereka mengkonsumsi sampah plastik. Nah, akhirnya populasi laut pun terganggu. Nah, sebenarnya di dunia internasional ini sudah ada program untuk menanggulangi sampah plastik, yaitu ada 4R. 4R ini replace, reduce, recycle, dan reuse. Nah, replace ini mengganti benda bahan plastik dengan menggunakan bahan lain. Misalnya yang tadinya bahan plastik jadi menggunakan aluminium. Nah, terus reduce ini mengurangi sampah plastik. Mengurangi ini dengan cara misalkan kita kayak sekarang ini belanja di supermarket atau minimarket. Tadinya kan kita menggunakan kantong belanja dari plastik. Sekarang ini menggunakan kantong belanja dari kain. Nah, terus ada recycle, mendaur ulang sampah plastik. Nah, ada beberapa produsen minuman yang dia menggunakan botol minumannya ini didaur ulang, dijadikan biji plastik, lalu dibuat botolnya lagi. Nah, ini juga termasuk reuse, menggunakan kembali itu tadi. Jadi setelah didaur ulang, si botol plastiknya dapat digunakan kembali. Nah, bagaimana nih caranya kita untuk mengurangi sampah plastik? Yang pertama yaitu harus ada kepedulian dari diri masing-masing, karena dari diri kitanya sendiri nih. Kalau misalkan kita belanjanya masih nggak bawa kantong belanjaan, berarti harus membeli si ini plastik buat bawa belanjaan gitu kan. Terus buang sampah, misalkan buang sampahnya ke aliran sungai. Nah, aliran sungai itu misalkan ke selokan, itu tuh kan mengalir ke laut kayak gitu. Nah, terus sebelum mengalir ke laut pun mungkin dia akan tersumbat nih si saluran airnya. Nah, itu dapat mengakibatkan banjir. Sekarang kan sering banget tuh terjadi banjir di mana-mana di kota-kota besar. Itu dampak dari si sampah plastik ini juga, karena menyumbat saluran air. Jadi mulailah dari diri sendiri untuk bijak menggunakan plastik, lalu kita dapat memberi energi positif kepada lingkungan. Jadi kan karena orang-orang nih lihat, oh kita nggak buang sampah sembarangan, atau kita memungut sampah plastik nih yang kita lihat di jalan, itu bakal memperlihatkan energi positif kepada orang lain yang lihatnya jadi kayak nggak enak nih mau buang sampah sembarangan. Terus ngelihat ada lagi sampah yang tergeletak, dia juga akhirnya ikut ambil kayak gitu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi videonya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video edukasi tersebut yaitu kita harus menjaga dan menyayangi lingkungan kita dengan cara mengurangi penggunaan sampah plastik, mengganti kantung belanja plastik menjadi kantung belanja kain, mengganti botol minum plastik menjadi botol tumbler. Nah, selain itu, kalau misalkan kita terpaksa menggunakan plastik, jangan lupa jangan dibuang sembarangan, apalagi dibuangnya ke aliran sungai. Nanti plastiknya dimakan kura-kura, kasian kan? Coba kalau kalian yang makan plastik, gak mau kan? Jadi yuk kita saling jaga sama makhluk hidup lain, sama lingkungan juga. Kita harus saling sayang. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.